Kalau teman-teman lihat dan perhatikan, aplikasi yang kita buat menggunakan Jetpack Compose itu benar-benar seperti kanvas polos. Kalau sebelum-sebelumnya kita menggunakan XML, biasanya kan sudah langsung tersedia minimal top bar-nya lah. Meskipun memang bisa ditambahkan manual lewat kode XML menggunakan material design. Nah, pada Jetpack Compose ini, kita perlu sesuatu yang dinamakan scaffold untuk menerapkan material design pada layout Jetpack Compose. Jadi apa itu scaffold sebenarnya? Kalau kita lihat di dokumentasi Android, scaffold allows you to implement a UI with the basic material design layout structure such as top app bar, bottom app bar, FAB atau floating action button, and drawer. Ya, jadi singkatnya scaffold ini memungkinkan kita untuk mengimplementasikan basic layout material design seperti top bar, bottom bar, FAB, atau drawer. Nah, jadi pada tutorial ini kita akan membuat 4 komponen yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita akan buat sebuah top bar. Untuk supaya lebih mudah, saya akan membuat sebuah composable function. Kemudian saya akan buat namanya scaffold example. Saya akan buat sebuah warna material blue. Material blue ini kode hexnya 0xFF. Nah, pasti kode warna itu diawali dengan 0xFF pada Jetpack Compose ini. Kemudian kode warnanya itu 1976D2. Nah, warnanya biru seperti ini ya. Kemudian kita buka sebuah blok scaffold. Nah, di sini ada banyak parameter-parameternya atau argumen-argumennya. Dari yang mandatory sampai tidak. Nah, kalau kita ini hapus, nah akan merah karena ini adalah sebuah higher order function yang mandatory ya, yaitu kontennya. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, karena kita akan membuat sebuah top bar, kita akan buat top bar dengan cara menambahkan parameter top bar dan sebuah blok function. Nah, di dalamnya kita buat sebuah top up bar. Nah, top up bar ini juga memiliki argumen, yaitu title. Ini tidak rapih ya. Nah, ini title-nya ya segimana teman-teman biasanya kan sesuai dengan nama aplikasinya atau nama activity-nya. Di sini saya akan namakan menjadi scaffold tutorial. Mungkin namanya seperti ini. Kemudian ada background color-nya juga. Nah, kita set dengan material blue 700 yang sudah kita inisialisasi di awal function ini. Kemudian, nah ini kita hapus. Nah, karena atribut atau parameter konten tadi mandatory, kita kosongkan saja. Kemudian kita akan panggil. Dan kita akan coba jalankan. Apakah top app bar ini bekerja dengan baik? Nah, top app bar-nya sudah bekerja dengan baik ya, dengan background material blue 700 dan teks scaffold tutorial. Namun di sini teksnya warna hitam. Nah, di sini teman-teman tinggal modifikasi saja dengan modifier seperti yang saya sudah contohkan di video-video sebelumnya. Pada tutorial ini kita hanya fokus pada scaffold-nya saja. Kemudian selanjutnya kita akan buat bottom app bar-nya. Caranya kita tambahkan argumen bottom bar. Nah, kita masukkan higher order function bottom up bar, mirip-mirip seperti top app bar. Namun di sini saya hanya background-nya saja. Kemudian sama material blue 700, baru di dalamnya kita tambahkan sebuah teks.
Nah, bottom app bar ini bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan kreativitas teman-teman, kemudian jalankan kembali. Nah, maka muncul bottom up bar dan muncul sebuah teks bottom bar. Nah, berbeda dengan bottom bar pada XML atau Material Design, dengan Jetpack Compose ini, bottom up bar-nya bisa kita modifikasi sesuka kita. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat float action button atau FAB. Biasanya berbentuk bundar di pojok kanan bawah. Kita tambahkan lagi argumen di sini float action button. Kemudian dalamnya kita buat floating action button on click. Nah, ini to do-nya di sini saya akan kosongkan saja. Bisa teman isi apapun. Dalamnya juga saya hanya akan menambahkan sebuah teks tambah. Kemudian kita juga akan menempatkan floating action button ini di end ya, align-nya, dengan cara tambahkan parameter floating action button position. Kita panggil FAB position, kemudian kita pilih end. Kemudian kita akan coba jalankan lagi. Nah, maka akan muncul sebuah floating action button. Ini juga bisa teman-teman modifikasi sesuka teman-teman. Kemudian yang terakhir kita akan buat sebuah drawer. Caranya kita tambahkan parameter drawer content. Kemudian nah ini di dalamnya saya hanya akan menambahkan sebuah teks. Ini drawer. Nah, bisa kita tarik dari pinggir ini, maka akan muncul drawer. Ini juga bisa teman-teman modifikasi sefleksibel mungkin. Kemudian yang terakhir adalah yang mandatory, seperti yang saya bilang di awal video, yaitu konten. Konten itu bisa langsung dengan lambda seperti ini, atau kita tambahkan argumen atau parameter konten di dalamnya. Nah, sehingga ini tidak merah lagi. Di sini kontennya saya akan tambahkan sebuah teks aja. Ini konten. Nah, maka kontennya akan terisi di body dari scaffold ini ya. Jadi jika teman-teman ingin memasukkan kontennya, ya di dalam blok konten ini atau dengan function lambda seperti tadi. Namun tidak bisa keduanya, harus salah satu. Kalau nggak ini, ya ini dihapus. Seperti yang sudah saya sering bilang di video ini, semua komponen ini bisa teman otak-atik. Jetpack Compose ini emang memberi kita keleluasaan untuk itu. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan di XML, tetapi bisa kita lakukan di sini. Jadi banyak-banyak bereksperimen karena Jetpack Compose ini masih sangat-sangat baru. Dan saya yakin meskipun tidak dalam waktu dekat, Jetpack Compose ini akan menjadi masa depan dalam hal pembuatan layout di Android. Mungkin segitu aja untuk tutorial kali ini. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang masih nonton sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Kalau mau donate bisa lewat Saweria, linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah. So, see you on the next video.